Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mukhlisun lillahi ta'ala. Moga sareng-sareng kita ikhlasaken niat yang dalam hati kita lillahi ta'ala. Pun sami-sami yang umur kita ingat-ingat bahwa nanti salat yaumul hisab pada hari perhitungan amal dan pertanggungjawaban amal, salah satu fenomena luar biasa, salah satu kejadian yang dahsyat. Setiap hamba manusia, setiap anggota badannya akan berucap, akan bisa berkata-kata. Setiap anggota badannya, tangan, kaki, atau anggota badan yang lain akan dapat ngomong, akan dapat berbicara, bersaksi, menceritakan tangan saya, ya entah ya, wallahu a'lam nanti bicaranya seperti apa. Tapi intinya misal tangan, nanti dia akan berkata, ketika hidup di dunia si fulan mempergunakan tangan ini untuk berbuat baik, memberi sedekah, untuk berbuat baik, menolong orang yang kesusahan, untuk berbuat baik, misal mencatat pelajaran ilmu agama Islam. Pun ada tangan-tangan yang bersaksi nanti di akhirat, berbicara atas izin Allah tentu. Tangan tersebut nanti akan ada yang bilang, saya ketika di dunia digunakan oleh fulan untuk berbuat maksiat, dibuat berdosa begini. Kakinya juga demikian akan bersaksi, sementara mulutnya dikunci, tidak bisa dia kemudian berbohong, mengelak atau mencari-cari alasan. Nah, maka mumpung kita masih di dunia, kita sama-sama mengamalkan hadis Rasulullah, sabda Rasul, kata beliau, kun fit dunya, kun fi ad-dunya, kun fit dunya, kun fit dunya ka'annaka kun fit dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin kun fit dunya kun ono hasira fit dunya ing dalem alam dunya, ka'annaka iku kaya sak temene sira,
kun fid dunya, kun ana sira fid dunya ing dalem alam dunya. Kun ana sira fid dunya ing dalem alam dunya. Ka'annaka iku kaya sak temene sira gharibun iku wong asing au gharibun iku wong asing au abiru sabilin utawa wong kang lewat dalan. Terjemah bahasa Indonesianya bagaimana? Kun fid dunya, jadilah engkau hidup di dunia itu ka'annaka, seolah-olah engkau adalah gharibun, adalah orang asing. Jadilah engkau hidup di dunia itu seolah-olah engkau orang asing. Au abiru sabil, atau orang yang numpang lewat di jalan. Ini arahan kata-kata bijak sabda Rasul, ucapan Rasulullah untuk bekal kita semua dalam hidup di dunia, bekal hidup kita di dunia supaya tidak ikut-ikutan hanyut oleh tren TikTok, supaya tidak gila mengikuti standar hidup orang-orang yang kadang tidak berilmu. Ya, tetangganya punya mobil satu, pusing kita. Kapan bisa punya mobil? Tetangganya beli pesawat terbang, pusing lagi kita. Tetangganya punya villa mewah, pusing lagi kita. Tidak, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk punya prinsip bahwa hidup di dunia, prinsipnya adalah kita seperti orang asing. Orang asing di sini artinya bukan bule ya, bukan orang asing, orang luar negeri, bukan. Orang asing ya tentu maksudnya nopo, orang yang numpang wisata di sini misalnya, merantau di sini. Tentu karena orang asing merantau tidak kemudian nopo bermaksud untuk hidup selamanya menetap di dunia, tidak. Atau abiru sabil, atau orang yang hanya sekedar numpang lewat. Sebagian guru-guru kami mencontohkan, menggambarkan seperti kita mau melintas dari sisi kanan menuju ke tanah yang ada di sisi kiri. Kemudian kita melintas, numpang lewat di suatu jembatan, di suatu jalan yang menghubungkan antara sisi tanah yang kanan menuju ke sisi tanah yang kiri. Di dunia itu seperti itu ibaratnya. Maka bayangkan betapa gilanya, betapa edannya orang yang dia hanya sekadar numpang lewat, melintas jembatan, tujuannya jelas ada di sisi tanah seberang sananya, kanannya. Tapi di tengah jalan, di tengah jembatan, dia sibuk mengumpulkan batu bata, dia sibuk mengumpulkan pasir, semen, dibuat cor-coran, dibangun istana yang megah 10 lantai, 100 lantai. Ditanya, mengapa Pak kok membangun istana di tengah jembatan? Ini saya tujuannya untuk cucu-cucu saya. Nanti kasihan kalau cucu saya lahir sudah dewasa nggak punya rumah, kasihan. Lah Pak, jenengan kan tujuannya ke sana mau nyebrang. Kok enggak
persiapan nanti mau sampai ke sana bekal kamu apa. Nah, dia nggak tahu, ya, malah sibuk membangun di tengah jembatan. Nah, begitu waktunya habis, usianya sudah selesai, maut merenggut jiwanya, barulah dia tersadar bahwa waktu atau umurnya di dunia hanya sesaat. Sudah terlambat dia menyadari. Begitu maut menjemput, ajal tiba, tidak bisa diundur lagi. Nah, maka selalu diingat-ingat kita untuk prinsip, untuk bekal hidup kita. Sabda Rasul dalam bahasa Arab yang siti-siti dihafal gitu. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Ada yang sudah lengkap mencatat? Coba punya Zimam dibaca. Kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abiru sabil. Sanya pendek, sabil. Bon. Terus materi yang berikutnya, ringkas saja, yaitu ayat Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Niku tak kira sampun hafal sedaya, ya, sebagian besar saya harap sudah hafal gitu. Nah, misal belum ada yang belum hafal ya, gitu. Monggo dihafal karena sangat pendek ini, sangat singkat. Inna dina saat temene agomo kang bener, saat temene agomo kang bener. Indallahi mungguhe Allah Ta'ala, mungguhe Allah Ta'ala. Al-Islamu iku bahasa Jawane hanya amung ya. Amung Islam iku amung atau hanya ya. Iku amung agama Islam. Sesungguhnya agama yang benar menurut Allah, satu-satunya agama yang benar menurut Allah hanyalah agama Islam. Itu ringkas saja, tapi yang kita maksudkan setelah kita belajar ngertos enten ayat Al-Quran ingkang berbunyi Inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar hanyalah Islam. Menurut siapa? Menurut Allah. Artinya apa? Jika ujuk-ujuk ada orang yang katanya wali, jika ujuk-ujuk datang orang yang katanya ustaz, bilang kepada kamu satu-satunya agama yang benar itu Kristen Pak. Jika ada orang yang bilang satu-satunya agama yang benar adalah Buddha, maka kamu bisa berprinsip, bisa bersikap tidak. Meskipun tadi yang datang ingat seorang ustaz, meskipun tadi yang datang katanya wali, kok dia bilang agama yang benar itu Buddha, Hindu atau apa, maka kita katakan tidak benar, tidak benar itu. Harus berani seperti itu. Boleh nanti kamu sebutkan ayat Inna dina indallahil Islam. Napa almasipun sak temene agama ingkang bener satu-satunya mung agama Islam. Mungguh sinten? Mungguh Allah. Maka sekali lagi jika ada yang datang bertentangan menyampaikan sesuatu yang bertentangan dengan ayat ini, tentu yang kita pilih, tentu yang kita ikuti adalah ajaran wahyu Allah, ajaran kalam Allah.
Terus materi berikutnya, para ulama Islam, para imam-imam Islam mengatakan, para ulama Islam mengatakan, la yattakhilu la yattakhidullahu waliyan pakai tanwin, bukan pakai nun ya, pakai tanwin bukan pakai nun. Waliyan jahilan juga sama, pakai tanwin bukan pakai nun. La yattakhidullahu waliyan jahilan. La yattakhidu orang ngalap, la yattakhidu sakit nulis ya. La yattakhidu, la-nya panjang, terus yattakhidu pendek semua. La panjang, yattakhidu pendek sedaya. La yattakhidu orang ngalap, Allahu sinten Allah. La yattakhidu orang ngalap, Allahu sapa Allah, waliyan ing wali jahilan kang bodho. Terjemahnya, pengertiannya, la yattakhidullahu waliyan jahilan. Allah tidak mengangkat wali, Allah tidak mengangkat wali satu orang pun dari orang bodoh. Allah tidak mengangkat seorang wali pun, Allah tidak akan pernah menjadikan seorang menjadi wali dari orang yang bodoh. Jika ada yang bertanya, wali tidak sekolah Pak, bisa nggak Pak? Bisa. Wali nggak bisa baca tulis Pak, bisa Pak? Bisa. Wali gak iso hitung-hitungan 100 ping 100 piro, bisa ya. Jadi yang dimaksud bodoh di situ bukan ilmu umum. Yang dimaksud, Allah tidak akan pernah mengangkat seorang wali dari orang yang bodoh. Bodoh di situ bukan bodoh terhadap ilmu umum, bukan. Yang dimaksud adalah bodoh terhadap ilmu yang fardu ain. Bodoh terhadap ilmu yang fardu ain. Contohnya apa fardu ain? Wajib untuk dibinau, untuk ngaji tentang ilmu nipun salat gangsal wekdal. Wajib dibinau tentang ilmu fardu ain. Contohnya apa? Tentang ilmu maos surah Al-Fatihah, ilmu tentang maos tasyahud atau tahiyat supaya sholatnya sah, misal. Apa malih? Wajib dibinau belajar ilmu ingkang fardhu ain. Contohnya ilmu tentang akidah, tentang tauhid. Termasuk tadi yang kita sampaikan di materi sebelumnya, wajib untuk dibinau, untuk mengaji, memahami bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah agama Islam. Wajib untuk mempelajari hingga memahami apa tadi makna ayat innad dina indallahil Islam. Seorang wali, jika dia benar-benar adalah wali Allah, pasti dia tahu bahwa satu-satunya agama yang benar hanyalah agama
Islam. Lah kok ujug-ujug ana kuburan, jarane kuburan wali niki. Sapa sing ngomong? Mbah Dukun Mbah Dukun sapa misal jenenge? Ya, sapa lah ya. Dukun-dukun niku dia bilang saya bermimpi bahwa kuburan yang ada di desa itu adalah kuburan wali. Cepat sana dibangun, cepat sana dituang dengan air bunga. Cepat sana ditaruh kotak amal biar banyak yang ziarah. Nah, saya ngomong kaya ngono, wong saya nggak jelas juga. Nah, kuburannya akhirnya dibangun, dibuat seolah-olah ya wali beneran, diziarahi tanpa tahu yang dikubur itu di situ siapa, ajaran Islamnya yang diajarkan seperti apa. Ya, itu banyak terjadi oknum-oknum yang mencari uang, mencari harta dunia, bisnis kuburan, ya. Sebenarnya apa bisnis kuburan. Sampun banyak. Nah terus, sebentar. Misalnya orangnya masih hidup juga, dia ngaku wali. Orangnya masih hidup, dia mengaku saya wali Allah karena saya punya keramat, misalnya kata dia. Dia bilang keramat saya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, ya. Terus membuat sulapan, membuat pertunjukan, ya, dengan konco-konco, dengan teman-temannya, sudah kong kali kong, pura-pura mati, terus sulapan. Akhirnya banyak orang sekampung itu percaya bahwa dia wali. Ya, kalau di Indonesia yang pernah viral dan kebongkar jenenge Gus Samsudin Mas. Cuman dia sih nggak ngaku wali. Yang ngaku wali terus dipercayai oleh para pengikutnya, ya ada yang lainnya. Dan sampai sekarang belum kebongkar. Orang-orang masih percaya bahwa dirinya itu adalah wali, belum kebongkar. Karena orangnya kedarung terlanjur mati, meninggal. Kuburannya sampai sekarang ya banyak diziarahi, dibacakan Yasin. Padahal ajarannya kafir, ajarannya kufur. Orangnya dianggap wali, cucu wali, ya, cucu ulama besar. Tapi si yang dikatakan wali tadi, yang jarene wali itu, ajarannya apa? Dia bilang bahwa semua agama itu sama saja. Gak ono sing salah, yo gak ono sing luwih bener, kata dia. Kata dia apa? Dengan lantang dia pidatonya, kalian jamaah Kristen nanti kalian akan masuk surga. Kalian jamaah Hindu, Konghucu, jamaah semua agama dia sebutkan, katanya apa? Kalian semua benar, tidak ada yang salah. Kalian semua mulia, pasti nanti masuk surga semua. Yang Nasrani, yang Yahudi, yang Majusi, semua akan masuk surga, katanya. Enggak ada yang masuk neraka jika, kata dia ya, jika di dunianya berbuat baik. Ya, itu salah ya. Ucapan seperti itu kufur. Karena bertentangan dengan ayat apa tadi? Inna dina indallahil Islam. Prinsip tidak boleh diganggu gugat. Kok ujuk-ujuk datang jarene wali, jarene putune wali. Kok ngomong napa wau? Semua agama sama saja, tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang salah, katanya. Maka yang kita ikuti adalah Al-Quran, bukan omongannya orang yang katanya wali tersebut. Nah, bagaimana kok ono wong ngaku wali tapi omongannya salah? Nah, maka kita kembali ke materi yang ketiga tadi. Apa tadi? Yang ketiga bab 4 ya. La yattakhidullahu waliyan jahilan. Allah tidak akan menjadikan seseorang yang bodoh menjadi statusnya wali, ya.
Terus sabda Rasul, kemudian masuk ke materi berikutnya, kelima atau keempat ini, ya berikutnya lah. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naik ya, hewan tunggangan. Sebagian cerita menyebutkan beliau menaiki onta bersama dengan Abdullah bin Abbas, boncengan. Ya, jadi Rasul di depan, terus memboncengkan ya. Jadi ngerti ya, memboncengke itu berarti bahasanya kadang ketukar. Rasul di depan, terus Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas di belakang, boncengan. Beliau sambil boncengke niku, waktu itu Ibnu Abbas masih kanak-kanak ya. Diboncengkan naik onta oleh makhluk yang paling mulia, oleh makhluk yang paling tampan, oleh makhluk yang nanti akan memberi syafaat uzma di akhirat kelak ya. Siapa mau jenenge yang diboncengke? Abdullah bin Abbas. Didhawuhi oleh Kanjeng Rasul, ya ulam, ya bahasa kitanya hei bocah gitu ya. Ya ulam itu hei bocah cilik. Ya ulam, hei cah cilik. Ya karena memang Ibnu Abbas saat itu masih kanak-kanak, masih kecil. Ihfazillah. Ihfaz ya bahasanya pakai fi'il amr. Ihfaz pakai dha yang ujungnya, dha yang temannya tok. Paham? Yang temannya tok itu kan kalau dikasih titik menjadi dha ya. Itu ihfaz. Tapi diharokati kasroh, dha-nya diharokati kasroh. Ihfazillah. Ihfaz njogo sira atau ngrekso sira. Njogo atau ngrekso sami. Njogo sira utawa ngrekso sira. Allah ing Allah. Ya gulam, cah cilik. Ihfazillah, ihfaz jaga sira Allah ing Allah. Ihfaz jaga atau ngreksa sira Allah ing Allah. Yahfazka sama dengan wa tadi yang temannya to. Yahfazka mongko bakal ngrekso sapa Allah. Yahfazka mongko bakal ngrekso sapa Allah ka ing sira. Dawuh Rasul kepada Ibnu Abbas yang pertama, wahai anak, wahai bocah, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Penjelasannya nanti ya. Terus yang kedua, dawuh beliau yang kedua kepada Ibnu Abbas, ihfazillah, sama ya, ihfazillah, ihfaz ngrekso sira Allah ing Allah. Tajid terus dalnya sukun. Tajid pendek semua. Tajid mongko bakal nemu sira ini disambung ya. Tajidhu mongko bakal nemu sira ing Allah. Mongko bakal nemu sira ing Allah. Tujahaka disambung. Janya panjang terus haka. Tujahaka. Tajidhu mongko bakal nemu sira ing Allah. Tujahaka.
ing dalem ngarep sira, ing dalem ngarep sira. Tajidhu tujahaka, mongko bakal nemu sirahu ing Allah. Tujahaka, ing dalem ngarep sira. Penerjemahan secara letterlek, secara apa adanya itu keliru ya. Penerjemahan secara letterlek itu tidak boleh. Untuk hadis ini tidak boleh diterjemah secara letterleknya, nggak boleh. Ya, letterlek niku nopo bloko apa adanya itu nggak boleh. Nah, ini kalau dalam ilmu akidah namanya hadis mutasyabihat, hadis mutasyabih atau mutasyabihat. Maka tidak boleh diterjemah opo anani, harus ditakwil namanya, harus ditakwil. Coba kalau misal diterjemah apa adanya, ihfazillah, wahai bocah jagalah Allah. Nah kok Gusti Allah dikongkon jaga? Emangnya Gusti Allah butuh dijaga? Tidak. Nah makanya tidak boleh diterjemah, tidak boleh dipahami letterlek apa adanya, harus ditakwil, harus dimaknani dengan makna lain. Nah, para ulama menjelaskan yang dimaksud menjaga Allah, ngrekso Gusti Allah, maksudnya pripun? Yakni perintah untuk menjaga dan memperhatikan aturan hukum-hukum yang Allah telah tetapkan. Contoh, Allah mewahyukan yang ini halal, yang ini haram. Allah mewahyukan bahwa yang ini wajib, yang ini haram. Maka kita harus jaga itu. Misal ayam, sapi, kambing, dan hewan-hewan yang lain, ikan, belalang itu halal. Sementara daging babi, daging zebra, daging keledai, terus daging buaya, misalnya sebagian mazhab mengatakan itu haram. Maka ya kita katakan haram dan kita tinggalkan, kita jauhi. Ya ihfazillah, ya gulam, hei bocah, ihfazillah, raksoho, jogoho Gusti Allah. Maksudnya pripun? Jogo, rakso, perhatikan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Misal Allah mengharamkan untuk memakan darah ya, sebagian wilayah ya, kata orang-orang di mana ya, ya hampir seluruh di Indonesia lah. Di Pekalongan, di kampung saya juga dulu banyak, tapi sekarang alhamdulillah sudah jarang. Dulu saat saya kecil masih lumayan banyak orang-orang tua, orang-orang dewasa itu mengkonsumsi darah ayam. Darah ayam itu begitu orang nyembelih ayam, darahnya ditampung di wadah, nanti dijemur, begitu kering membeku dia seperti ya tahu, seperti hati ya. Seperti hati ayam itu nanti jadinya mengeras seperti itu, digoreng. Kata mereka tahu Arab katanya. Na'udzubillah. Ya, sebagian wilayah nyebutnya wadidih atau apa ya. Jadi itu haram. Baik darah ayam atau darah apa lagi lah ya, nggak boleh. Kalau konsepnya seperti itu nggak boleh. Sebagian orang bilang ini buat obat, tetap nggak boleh. Ini buat kesehatan, tetap tidak boleh. Jadi bagaimana Pak? Sementara ini bisnis orang tua saya Pak. Kalau ini ditutup kami makan apa Pak? Emangnya kamu mau menjamin rezeki saya Pak? Tutup kami tapi sini beri kami rezeki sehari 100.000 misal, kata mereka. Maka bagaimana kita menjawab? Bagaimana kita sampaikan? Apa tadi? Ya ulam, bocah, ihfazillah,
Raksaha hukum ingkang sampun ditetepake dening Allah. Janji Allah bagaimana? Janji Rasul ya. Janji Allah disampaikan oleh Rasulullah. Jika Anda semua mau mengamalkan hukum-hukum Islam, menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Janji Rasul bagaimana? Ihfazillah. Terusnya bagaimana tadi? Ya, fadka. Ya, Ilham bisa mencatat tadi Ham? Ya, ihfazillah yahfazka. Raksaho atau patuhi aturan-aturan Islam, yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Menjaga maksudnya pripun? Yo, tidak akan terjerumus kepada kebinasaan, baik kebinasaan di dunia ataupun kebinasaan di akhirat. Ya. Patuhi hukum-hukum Islam, maka Allah akan menjaga diri kita tetap baik, tetap di dalam rel yang semestinya, tidak terjerumus kepada keburukan. Bon. Singkatnya apa berarti yang kita pahami dari hadis ini? Apapun yang terjadi, yang harus kita jadikan sebagai pegangan, sebagai prinsip adalah hukum dan juga ajaran Islam. Ngoten nggih. Apapun yang terjadi, baik ada tsunami menerjang, baik ada krisis ekonomi, krisis moneter, krisis menerpa, baik PHK massal kata orang, baik gedungnya roboh, sebagian pondok kan itu, pondoknya roboh ya, gontor banget. Ya, apapun yang terjadi, prinsip yang harus kita pegang adalah hukum Islam. Jangan sekali-kali menjual agama kita ditukar dengan rupiah. Ya, jangan sekali-kali menjual agama ditukar dengan emas. Ya, bon. Dawuh Rasul berikutnya, ihfazillah, jagalah Allah. Artinya apa wau? Jagalah hukum-hukum Allah, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Tajidhu tujahaka, maka engkau akan dapati Allah. Niki nek cara letterleknya, nek cara tidak ditakwil, maknanya menjadi keliru ya. Letterleknya begini, ini yang salah ya, ini yang salah, jangan dicatat. Jika tidak ditakwil, jika dimaknani letterlek apa adanya, keliru, menjadi bagaimana? Dikatakan tajidhu, engkau akan menemukan Allah tujahaka, ada di hadapanmu. Nah, itu kan keliru ya. Jika diterjemah letterlek, apa tadi jadinya? Engkau akan mendapatkan Allah ada di depan matamu. Ono neng ngarepanmu, Gusti Allah hadir di hadapanmu. Itu kan keliru. Karena apa? Kok keliru kenapa? Karena Allah tidak disifati dengan arah depan, arah belakang, atau arah yang lain. Allah tidak disifati dengan tempat, lokasi, ataupun arah. Allah tidak disifati dengan berubah, tidak disifati dengan berubah. Nah, kalau menyifati Allah dengan lokasi tadinya di langit, terus ujuk-ujuk ono neng ngarepane kita sedaya, nah jenenge berubah. Sing berubah jenenge makhluk. Allah tidak berubah. Allah ada tanpa disifati tempat atau arah. Nggih. Niku sampun saged paham mengapa kok tidak boleh diterjemah letterlek wau? Karena jika diterjemah apa adanya letterlek,
menjadi bersifat dengan sifat makhluk. Nah, maka harus ditakwil, harus dimaknai dengan makna yang lain. Nah, maka makna yang benar bagaimana? Ihfazillaha, wahai bocah, jagalah Allah, jagalah hukum-hukum aturan Allah. Tajidhu tujahaka, maka engkau akan dapati bahwa Allah menolong dirimu. Itu makna ingkang leres, ingkang sesuai kados ngoten nggih. Taatilah perintah dan hukum Allah, maka pasti Allah akan menolongmu di saat-saat darurat, di saat-saat kepepet, akan ditolong oleh Allah. Entah kamu sadar ataupun tidak sadar.